Yo, apa kabar semuanya? Welcome to ETC, Emmanuel Teens Corner. Oke, nah, ya perkenalkan, nama saya Robert. Oke, hari ini ya saya diminta untuk ngomong tentang satu tokoh yang istimewa, spesial. Oke, namanya itu Yosef. Nah, tapi tenang ya guys ya, Yosef ini bukan tetangga kalian, bukan saudara kalian, bukan Yosef teman kalian ya. Pokoknya sahabat, bukan, beda-beda. Nah, pokoknya hari ini kita nggak mau julitin orang yang namanya Yosef. No, no, no. Kita nggak mau julitin Yosef yang kalian kenal ya. Karena julid tuh nggak berfaedah, oke? Ya, tapi sebelum kita eh, tahu atau kita pengen tahu mengenai siapa sih Yosef ini, oke, jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, oke, and bunyikan belnya dan share karena semuanya itu adalah gratis guys, oke. Jadi kalau kalian ingin memberikan pengen dapat banyak masukan atau konten-konten yang selanjutnya, jangan lupa melakukan hal itu semua, oke guys. So hari ini kita akan berbicara mengenai Yosef, oke. Nah banyak sekali orang siapa sih dia? Kenapa sih banyak orang? Apalagi saat ini Pope Franciscus, oke, Pope Francis itu berbicara mengenai Santo Yosef, oke. Nah, jadi ini seperti yang tadi saya bilang ya, saya janji tidak akan ngomongin tentang Yosef ya, Yosef yang kalian kenal, tapi kita akan ngomong tentang Santo Yosef, oke, Santo Yosef. Kenapa Pope pengen merefleksikan, merenungkan dia? Oke, apalagi di tengah pandemik dan di saat spesial yaitu dalam rangka memperingati 150 tahunnya 150 tentang pemaklumannya Santo Yosef ya sebagai pelindung gereja. Oke, sehingga kita pengen tahu. Tapi kalau kita lihat ya guys, kalau kita ngomong tentang Santo Yosef ya, oke, kita bisa melihat bahwa dia tukang kayu, dia itu orang pertama lihat Yesus lahir, dia menjaga Maria pada saat pergi ke Mesir, oke, dapat mimpi dia pergi lagi gitu kan. Terus habis gitu dia juga yang ngelihat para majus datang nganterin hadiah itu emas kemenyan-mur, oke. Nah tapi di satu pihak itu kalau kita lihat secara Bible nggak pernah ada mengenai cerita tentang Santo Yosef yang sangat spesifik, oke. Bahkan nggak ada gitu ya. Nah makanya kenapa Pope pengen kita sama-sama merenungkan ini, oke. Karena dia orang yang biasa aja tapi mengemban tugas yang luar biasa, teman-teman. Oke, so guys, hari ini kita harus baca tentang Patris Cordis kalau yang mau, oke, dan kita akan bahas ini satu persatu, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Yosef itu adalah seorang ayah bagi Yesus, tapi suami juga kepada Maria, oke. Dan Santo Yosef itu tidak kelihatan, dia seorang yang silent, oke. Wah, yang cool. Kalau sekarang cewek-cewek suka sama cowok yang cool gitu ya, keren men gitu ya. Nah, Santo Yosef salah satunya. Oke, dan kita bisa melihat bahwa di Patris Cordis atau surat dokumennya Paus Franciscus, oke, sudah ditulis. Di situ ada beberapa bab dan salah satunya yang akan dibahas mengenai adalah Santo Yosef, Bapak yang dikasihi. Kenapa Bapak yang dikasihi? Karena kita ngelihat ya, kalau misalnya saya dikasihi seseorang, saya dicintai seseorang, pasti ada sesuatu yang saya punyai. Oke, dan ini yang dilihat oleh gereja. Kenapa nggak gampang guys? Siapa sih yang bisa nyangka kalau Santo Yosef itu membesarkan Yesus dengan banyak hal? Oke, jadi Yesus bisa belajar sebagai anak itu dari seorang ayah, sama dengan kita lah guys. Oke, kalau kita punya ayah, punya mama gitu ya, pasti kita juga dididik sama mereka, benar ya? So betapa sangat indahnya, oke, ini Yesus yang menjadi Tuhan dididik, diajarin oleh seorang tukang kayu, oke, dan memberikan impact yang sangat luar biasa, dampak yang besar kepada Yesus. Oke, sehingga banyak sekali bapak-bapak gereja ya, romo-romo atau para biarawan-biarawati itu mendevosikan atau memberikan hidupnya kepada Santo Yosef. Karena
mereka bisa melihat bahwa di tengah kelembutannya seorang Santo Yosef ini, di tengah diamnya Santo Yosef ini, ternyata memberikan dampak yang besar. Nah ini yang menjadi suatu perenungan. Makanya Santo Yosef sangat disayang oleh banyak umat ya, terutama saya juga. Saya sangat suka dengan Santo Yosef. Karena apa? Karena kita bisa lihat dengan Santo Yosef yang tidak banyak bicara, dia biasa saja orangnya, seorang tukang kayu, tapi bisa memberikan dampak besar kepada Yesus sendiri. Dia bisa mengajarkan banyak hal. Nah pertanyaannya, apakah kita selalu ingin melakukan hal besar untuk memberikan dampak besar, atau kita mau seperti Santo Yosef yang mau melakukan hal kecil tapi memberikan dampak besar? Dan hal kecil itu yang paling berat, guys. Setuju ya guys ya? Jadi untuk saat ini, untuk video hari ini, saya hanya bicara mengenai Bapa yang dikasihi. Santo Yosef seorang Bapa yang dikasihi banyak umat. Karena apa? Karena Santo Yosef itu dia tidak pernah berbicara, tapi dia selalu melakukan aksi. Jadi tinggal kita sekarang mau nggak untuk seperti Santo Yosef ya, mengorbankan apa yang kita sukai demi seseorang. Sama, Santo Yosef mengorbankan banyak hal, hidupnya untuk merawat Yesus. Bayangkan guys, papa mama kalian, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga untuk merawat kita dari kecil sampai sekarang guys. Bisakah kalian bayangin nggak? Itu yang dilakukan juga oleh Santo Yosef. Dan betapa Santo Yosef sangat menyayangi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia patut untuk disayangi oleh umat Kristiani, bahkan gereja sekalipun. So ada motonya, pergilah ke Santo Yosef, yang dalam bahasa Latinnya itu adalah ite et Joseph. So hari ini kita mau belajar dari dia, bahwa seorang tukang kayu, seorang yang biasa saja, Tuhan percayakan untuk merawat anaknya sendiri, tapi juga memberikan dampak yang luar biasa. Guys, so semoga dengan video ini kalian bisa juga terinspirasi melakukan hal kecil dan memberikan dampak yang besar. Terima kasih guys. See you guys ke video selanjutnya.